Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berjamaah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lehoma Setfanmea Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokek dibanyakin duitnya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang belum punya jodoh bertemu jodohnya, yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya, soleh-solehah keturunannya, yang abinya kompak selesai pengajian naik gajinya. Ya Rabbal, mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia. Siapa yang aku cinta sama baginda Nabi, angkat tangannya. Siapa yang ingin berjumpa dengan baginda Nabi, angkat tangannya. Siapa yang kepingin berjumpa dalam mimpi berjumpa Nabi Muhammad, angkat tangannya. Siapa yang rindu kepada Rasulullah, angkat tangannya. Ucapkan secara berjamaah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Safwatallah. Qalbi fil Madinah wajada sakinah, qala ya nabiyina assalamu alayka. Qalbi fil Madinah wajada nabiyina, qala ya nabiyina
wassalamu sallu ala Nabi Muhammad. Nanti hadratnya nunggu kode dari saya. Kalau begitu pukulannya ada yang salah. Jadi jamaah tersinggung. Kerudung terang-tang, seragam kerudung mutang. Mudah-mudahan cepat lunas. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Buktian beserta keluarga besar Hidayatul Ihsan, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat barokah dakwahnya di negeri Hongkong. Tadi kita sudah video call bersama Abi Haddad. Ubur-ubur ikan lele. Jujur ya Neng. Ngundangnya Abi Haddad, yang datang Abi Riki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Master seremonial yang luar biasa suaranya. Juga ada Al-Ustaz Fajar dari Dompet Duafa. Alhamdulillah berkah sehat, banyak rezekinya semua. Baik, berhubung waktu semakin siang, ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus. Sepertinya udah pada lapar. Mbak, sehat? Masih suasana bulan Syawal. Mudah-mudahan yang belum puasa dan mau mengganti kodoknya diganti di bulan Syawal. Yang sudah mengganti kodoknya lanjut puasa 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah kita mendapatkan pahala kasyamid dahar, seperti berpuasa setahun penuh. Mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi kita naik di atas mimbar, ada 3 tahapan. Yang pertama, kaki Nabi kita naik ke tangga pertama, beliau langsung menjawab amin. Naik tangga yang kedua, beliau pun menjawab amin. Naik lagi tangga ketiga, Nabi kita pun menjawab. Di tangga pertama Nabi menjawab amin, tangga kedua Nabi kita menjawab amin, di tangga yang ketiga beliau pun menjawab amin. Maka sahabat selesai beliau berkhutbah bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi ketika engkau naik ke atas mimbar? Tangga pertama, kedua, ketiga engkau mengucapkan amin. Ketahuilah wahai sahabatku, di mana turun malaikat Jibril, beliau berdoa dan aku yang mengaminkannya." Apa doa baginda Nabi kita? Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi kita? Mbak, halo. Kalau yang berdoa Nabi kita, kira-kira doa ini ditolak apa diterima? Diterima. Kalau yang mengaminkan Nabi kita, doa diterima apa ditolak? Diterima. Jumusul muluk, keutamaannya istimewa, di mana malaikat lebih utama dari seluruh malaikat yang Allah ciptakan adalah malaikat Jibril. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan baginda Nabi. Kira-kira doa ini tertolak apa terterima? Diijabah apa tidak diterima? Sudah pasti diterima, sudah pasti terijabah. Apa doa Jibril? Celakalah bagi mereka yang keluar dari bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Nabi kita menjawab amin. Tangga kedua, celakalah bagi mereka yang memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara mereka masih hidup dan mereka tidak masuk ke dalam surga dengannya, maka mereka celaka. Maka Nabi pun menjawab amin. Dan tangga yang ketiga, celakalah mereka yang disebut namamu baginda Nabi tidak mengucapkan kalimat sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, maka Nabi pun menjawab amin. Halo. Mau bahagia apa mau celaka? Bahagia. Yang pertama, mau dapat ampunan Allah? Mau dapat ampunan Allah? Kira-kira kita yang hadir saat ini lebih banyak pahala apa lebih banyak dosa? Lebih banyak yang buruk apa yang baik? Lebih banyak nilai kebaikan apa nilai maksiat? Mbak,
Halo? Saya terlihat seperti Walid? Oh, bukan. Banyak dosanya. Kelihatannya pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai gamis, kelihatannya bagus. Tapi ketika dibongkar aib saya, ketika dibuka keburukan saya adalah orang yang paling hina berada di tempat ini. Betul? Kok betul? Emang sampai yang tahu dosa saya, Pak? Iya, benar Pak, gak ada yang salah. Kita manusia yang hina, maka sebaik-baik di antara kita yang berdosa adalah bertobat kepada Allah. Tangisan air mata pendosa lebih baik daripada zikir tasbih kebaikan orang yang merasa sombong. Betul? Makanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Besar dosa kita, lebih besar kasih sayang Allah. Luas kesalahan kita, lebih luas kesalahan Allah. Maka minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikuti Muhammad, maka aku akan mencintaimu. Allah akan mengampuni dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 31. Wallahu a'lam bishawab. Halo. Mata ini banyakkan memandang Quran apa memandang yang bodoh? Telinga ini seringkali mendengar pengajian apa mendengar gosip? Tangan ini seringkali bermaksiat apa bersedekah? Langkah kaki ini sering duduk di majlis ilmu apa sering ke tempat yang dosa? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah bisa sarang-sarang dia kita istighfar. Astaghfirullah Astaghfirullah
dosa-dosa kita diampuni Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka dia dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan dosa-dosa yang telah lalu gugur. Mau diampuni dosanya sama Allah. Dosa laki-laki banyakkan di mata, dosa perempuan banyakkan di mulut. Kenapa? Kalau laki-laki kalau menangis ditutup matanya, karena laki-laki dosanya seringkali memandang perkara yang bukan haknya. Kenapa perempuan ketika menangis ditutup mulutnya? Karena terlalu banyak dosa keluar dari mulutnya, membuka aib orang lain. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal saya berdua sama bocil, anak kecil yang sama Ustadz. Mudah-mudahan perjalanannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Terus sampai di mana tadi, Bu? Ternyata dalam ujian, ternyata dalam riset, di mana perempuan itu nggak pernah lepas kecuali keluar dari lisannya perkata satu hari 16.000. Setuju nggak kalau perempuan dibilang cerewet? Dulu Mbak ada sahabat yang punya istri super cerewet. Saking cerewetnya sahabat ini nazar, ya Rab, andai kata istriku tak berhenti cerewet, aku akan ajak shopping, healing dan shoppingnya bukan ke mall, bukan supermarket, tetapi di tengah gurun pasir terdapat sumur tua, dijorokin dari belakang. Kira-kira Mbak mau dimasukin ke sumur? Mbak mau dijorokin ke sumur? Ternyata ini sahabat nazar, istrinya cerewet dicemplungin ke sumur. Ternyata besoknya istrinya tambah jadi, tambah ngomel, tambah cerewet. Akhirnya diajak jalan shopping, ternyata bukan ke mall, bukan ke supermarket, di tengah gurun dicemplungin dari belakang. Pulang ke rumah tenang, aman, adem, ayem 86 kosong, nggak ada yang cerewet, nggak ada yang ngomel, nggak ada yang berisik. Maka dia berkata, kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat. Kehilangan sungguh berat, hidup tanpa dia. Lagi ada, dianggurin, nggak ada, dirindu-rinduin, betul? Akhirnya suaminya rindu, diambil kerekan dan timba, dimasukkan ke dalam sumur. Kaget begitu keluar, palanya botak, giginya bertaring, penghuni sumur tersebut jin, tapi jinnya tidak marah, malah bersyukur. Alhamdulillah, ente ngeluarin aneh. Kenapa jin? Di bawah aneh keberisikan. Paham sampai di sini, Mbak? Paham, Mbak? Paham? Berarti bukan hanya suami yang gak betah, tapi jin aja gak betah. Jangan banyak cerewet, banyak berdoa dan bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo sama-sama kita solawat. Kata Mbak ya, ada kotak amal buat panitia. Sambil baca solawat, hadrah siap hadrah. Hadrah siap hadrah. Sallu ala Nabi Muhammad. Vokalnya biar saya aja. Nanti backing vokalnya biar jamaah semua. Siap kita baca solawat? Siap baca solawat? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu alaikum.
bahagia sama-sama sallu alaihi ya Rasulullah Nabi Muhammad, semoga doa-doa kita diijabah. Oh,
Muhammad. Terus ini terus. Lanjut ini lanjut. Masih semangat bersolawat? Masih dengar tausiahnya? Lanjut solawat apa lanjut tausiah? Begitulah wanita. Kalau disuruh memilih, kalau bisa semuanya. Namun apa daya, saya seorang diri di depan. Tancap gas, masukin gigi 4. Halo. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Mbak, Mbak, laki-laki itu ujiannya di mata, perempuan di mulut, betul nggak? Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau perempuan tidak bisa bertahan dalam rumah tangga, itu karena dia memiliki masalah dan sakit hati yang besar kepada imamnya. Tapi kalau laki-laki dia tidak mau bersama dengan wanitanya di rumah, berarti dia memiliki sebuah alasan dan dia pindah hati dengan kenyamanan wanita di luar sana. Pertanyaannya Mbak pengen punya suami ganteng, kaya, lucu, apa setia? Kayaknya enggak ada, Mbak. Kalau saya berbicara laki-laki, lebih senang perempuan cantik wajah apa cantik akhlak? Mbak, kita hidup di zaman yang memang banyak fitnah, betul? Fitnah laki-laki ya perempuan, fitnah perempuan ya laki-laki. Maka sebaik-baik laki-laki, tundukkan pandanganmu. Sebaik-baik perempuan, tutupilah auratmu. Setuju? Halo Mbak. Saya begitu berjalan ke sini, itu di jalan banyak ketemu sama orang Hong Kong. You can see my ketek, hot pants. Dilihat kosa, tidak dilihat. Fitrahnya seorang laki itu senang memandang, fitrahnya perempuan itu senang dipandang. Maka dosa laki-laki itu banyak di mata. Makanya Mbak mau berhias silahkan, tapi sajikan nanti depan suami tercinta. Karena bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menimbulkan cinta. Kecintaan kepada Nabi, itulah yang membuat tampil cantik. Alis dikerang-kerangin mirip alis mata Sinchan. Itu sifat alis mata. Boleh Mbak? Boleh, asal jangan dikerok, apalagi ditato. Haram. Mata jadi blok-blok, jadi sipit, ditambahin maskara, mirip anti badai tsunami. Itu namanya apa Mbak? Bulu mata. Anti badai. Eyelash. Ya, itu dia. Kelopak mata diwarnain ungu kebiru-biruan, namanya burung hantu. Eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil mirip K-pop Korea, namanya eyeliner. Pipi hijau merah kecoklatan, namanya blow on. Blush on. Di zaman baginda Nabi, apakah ada jenis bedak namanya blush on? Ada. Lalu kenapa Rasul memanggil istrinya Humairah, pipi kemerah-merahan? Apakah blush on Sayyidatuna Aisyah? Tidak, Mbak, sama sekali. Ternyata Sayyidatuna Aisyah hanya memiliki sehelai selendang. Dia lap keringat Rasul di pipinya, di keningnya, seluruh tubuhnya tak ada satupun keringat yang menempel pada suaminya. Bekas keringat tersebut ditempelkan di pipi Sayyidatuna Aisyah, dan beliau dipanggil oleh Rasul, Humairah, istriku yang memiliki pipi kemerah-merahan lantaran keringat Rasul. Mbak nanti pulang, ada suaminya di rumah, berkeringatan, tekrap jidatnya, pipinya, keteknya, selangkangannya langsung tempel di pipi Mbak. Tunggu 2 jam, insya Allah.
Halo. Enggak gitu juga keles. Betul enggak? Makanya kita mempercantik diri itu satu dengan amal ibadah. Sang pendosa itu bukan dilihat pendosanya sama Allah, tapi bagaimana dia mengharapkan rahmat dari Allah. Bahkan ada sang pendosa, dia berjalan menerima jemput dosa-dosanya, dia mohon sama Allah, dia minta sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa saya, sampai di pertengahan jalan menuju kebaikan, dia mohon ampunan Allah, dan mati saat itu juga dicabut nyawanya. Sehingga malaikat bingung, si fulan semasa hidupnya pembunuh, si fulan semasa hidupnya pezina, si fulan semasa hidupnya pendosa. Beliau ini bukan orang yang ahlul ibadah, beliau ini bukan orang yang ahlul tahajud, beliau bukan ahlul Quran. Beliau tercatat sebagai pendosa, tapi mohon ampunan Allah dengan menetes air matanya, bertobat kepada Allah, dia berjalan menuju kebaikan. Allah angkat nyawanya, dakhalal jannah, maka jaminannya adalah surga. Surga tansa sarang-sarang dia kita salawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Masya Allah. Ya Allah, teman-teman kami tidak pantas masuk surga, tapi kami tidak sanggup menahan tiga siksa neraka. Siapa yang datang di majlis ilmu, maka jaminan dan pahala surga. Mudah-mudahan kita masuk surga berjamaah. Nani ane
Nabi Muhammad. Minum dulu deh. Alhamdulillah. Terus ini terus. Lanjut ini lanjut. Berapa menit lagi, Bu? Dia jam. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Jam 5 kuat. Sudah berapa ustadz yang mati di sini, Mbak? Mengundang apa ngontrak? Paten. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehat Allahumma amin. Mudah-mudahan kan ampunan Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua, Bo, siapa yang sudah ditinggal wafat sama ayahnya? Oh, yatim ya. Siapa yang ditinggal wafat sama ibunya? Siapa yang salah satu di antara mereka masih ada? Angkat tangannya. Bo, dulu kita anak kecil, sekarang kita punya anak, betul? Dulu kita sekarang sudah tumbuh. Bo, ini bukan anak saya ya. Ini anak Bahani. Saya kesini sendirian. Semalam ini sedikit cerita. Saya insya Allah tahun ini menunaikan ibadah haji. Paspor saya sudah ada di Kemenang, ditahan, turun visa haji. Kemudian dia nangis, nelfon saya semalam, kemarin malam Jumat. Ya, nelfon, katanya Abi Haddad nggak bisa hadir karena ada yang tadi kita tahu. Akhirnya saya juga nggak bisa mau, karena visa saya ditahan. Saya nelfon kemana dan alhamdulillah diizinkan cuma 2 hari. Hari Sabtu, Minggu, Senin harus paspornya ada lagi. Qadarullah, alhamdulillah saya bisa silaturahim. Jadi langsung berangkat. Mudah-mudahan nanti saya menunaikan ibadah haji sehat dan saya doakan jamaah Hong Kong. Mbak, pengen berangkat haji? Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmah illa kataballahu lahu hajatan maqbulatan wa mabrura. Gimana seorang anak yang memandang wajah ibunya, dia pandang wajah ayahnya, nazrat rahmah dengan pandangan sayang, illa kataballahu lahu, Allah ridho dengan anak tersebut, maka Allah hadiahkan hajatan maqbulatan wa mabrura, pahala haji yang makbul dan mabrur. Alhamdulillah. Mbak, siapa yang sudah melahirkan? Oh, hampir semua. Kira-kira enak apa enak? Miring, nyesek, telentang, engap, teguling, takut pecah. 2 tahun lamanya kita kepingin, mungkin ada yang 1 tahun atau bertahun-tahun. Hadirlah seorang anak dalam janin perut seorang ibu. 9 bulan, laksana 9 tahun, menahan rasa mual, nggak enak. Muntahnya bukan muntah uger, tapi muntahnya muntah kering, cuma sampai di lak-lakan. Ngelihat muka suami hitam, duduk ngaji bau. Begitu melihat duit 5 juta, air mata, air darah, air keringat, air ketuban, mengedang kesakitan, hidup mati jadi taruhan. Sekarang kita memiliki anak, dulu kita masih anak-anak. Perjuangan orang tua, ridhonya menjadi ridho Allah, murkanya menjadi murka Allah. Maka dari itu, siapa yang memiliki orang tuanya atau ayahnya atau ibunya, salah satu di antara mereka masih hidup, tidak bisa mendapat kita masuk surga, celaka. Kita didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad.
Mbak, kalau Mbak minta sama Allah, baca doa buat orang tua. Rabbirfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa sarang-sarang deh. Rabbirfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun apa yang terjadi saat ini, kalau kita pengen berkah dunia akhirat, jangan lupakan orang tua. Kalau engkau pengen rezeki seperti sultan, sultankanlah orang tua. Kalau engkau pengen rezeki seperti raja, rajakanlah orang tua. Tapi kalau saat ini mungkin ada di antara kita yang punya masalah sama orang tua, mungkin ada di antara kita yang belum sempat meminta maaf kepada orang tua, atau ada di antara kita yang belum menziarahi kuburan orang tua. Mohon ampunan kepada Allah, walaupun dalam setiap doa kita minimal selepas sholat, Rabbi firli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Mbak, di Arab itu pernah diangkat sebuah cerita. Itu tangan ibunya, tangan ayahnya dipegang, diusir ruh dengan kalimat ruh. Bahasa Arab kalau udah ngusir kalimat ruh itu ke jasad-jasadnya diusir. Apa kata orang tua tersebut? Cukup nak, engkau mengusir aku di pintu ini saja. Diam kau orang tua tidak berguna, dasar menjadi benalu saja dalam rumah tanggaku. Nah, cukup kau usir aku di pintu ini saja. Kenapa? Karena dahulu aku mengusir kakek nenekmu di pintu ini. Biru abaakum tabirukum abnaukum. Kebaikan yang kita berikan untuk orang tua kita saat ini akan hadir keturunan yang memuliakan kita. Tapi durhakanya kita saat ini buat orang tua, nanti akan hadir kedurhakaan dari anak keturunan kita. Na'udzubillah. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Yang kompak, musik yang kompak, bukannya gunung. Kurang kompak. Dites dulu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Sedih. Kenapa kita nggak sedih? Satu ibu bisa membesarkan 7 anak kaya raya, mapan dalam rantauan. Di sepertiga malam seorang ibu berdoa dalam sujudnya, menangis dalam tahajudnya. Ya Allah, jaga anak saya yang di Hong Kong. Ya Allah, jaga anak saya dalam perantauan. Ya Allah, pelihara anak saya, berikan kemudahan, lindungi anak saya, banyakin rezekinya. Dalam sepertiga malam seorang tua ibunya menetes air mata buat anak. Tapi 7 anak yang kaya raya belum tentu mampu mengurus satu ibu. Betul. Ibu yang sehat bisa mendonorkan ginjal untuk anak yang berpenyakitan. Tapi anak yang sehat, ibu cuma mengeluh rindu. Nah, kapan kalian pulang nak dari rantauan? Dok, kapan kalian datang dok? Masih tanggung kontraknya. Lanjut terus, telepon aja
aja, video call aja, padahal mereka rindu. Dulu di saat kita kecil, beliau sudah ada di samping kita, tapi ketika beliau sudah tua, kita jauh dari mereka. Ya Allah, nangis mbak, sedih mbak. Maka ikatan kita kepada orang tua adalah doa. Jangan pernah putus mendoakan orang tua, karena itu sumber keberkahan dan sumber keindahan dalam hidup kita. Rabbi firli wali walidayya. Amin ya rabbal alamin. Mbak, ngedidik anak gampang apa mudah? Susah apa sulit? Ya sama. Mudah apa susah? Gampang apa sulit? Tantangan anak zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Mbak berjuang di negeri ini buat siapa sih? Buat anak Ustaz. Kemudian kontrak lanjut, mau kuliah Ustaz. Udah lanjut lagi, cucu Ustaz. Ya Allah, hidup macam apa ini guru? Tapi inilah kenikmatan, walaupun jauh dari keluarga, jauh dari saudara, tapi kita dekat satu sama lain dan dekat dengan Allah dan Rasulullah. Doa kita minta sama Allah, ya Mbak, jangan pernah putus berdoa. Insya Allah doa Mbak semua jadi ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, amin ya. Mbak, halo. Nabi kita jawab amin kepada siapa? Orang yang diucapkan Nabi Muhammad tapi tidak mengucapkan sholawat. Coba bersama-sama sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masgul ala nafsi, kita nanti sibuk sama diri kita sendiri mbak. Kita nggak kenal sama teman kita yang saat ini dulu ngaji. Kita nggak kenal sama suami, kita nggak kenal sama istri, kita nggak kenal sama orang tua, nggak kenal sama mertua, nggak kenal sama menantu, nggak kenal sama anak, nggak kenal sama keluarga. Masgul ala nafsi, sibuk dengan diri kita sendiri nanti di alam akhirat. Tapi lihat apa yang dilakukan baginda Nabi kita. Masgulana, beliau sibuk mencari umatnya. Aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Beliau pun ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenal umatmu? Umatmu bukan hanya ada di Indonesia, ada juga jamaah Hong Kong dan di seluruh dunia. Wa waju asyaddu bayadan minal qamar. Umatku bakalan datang pada hari kiamat, wajahnya indah, lebih indah daripada malam bulan purnama. Siapa mereka? Jamaah Hong Kong yang saat ini hadir. Aksaruhum alaihi salatan. Baca salawat, sallu ala Nabi Muhammad. Alamati ada salaiku sama badaniku ummi al-kushari akan dihil disani al-muslim dikali kajiyul ya Rasulullah.
bareng-bareng kita minta sama Allah. Ilahana ya ilahana min ya Fattahu, kita minta dibukakan sama Allah. Ya Fattahu iftah qulubana sama-sama. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Iftah qulubana ya Rabbana. Kita minta sama Allah bareng-bareng. Allah ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana iftah qulubana yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana ya sama-sama. Salam-salam sama-sama ya Rab. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, jangan kau coba aku melebihi batas mampu dan sanggupku. Ya Allah, ku pun percaya padamu. Masya Allah, pokoknya kita minta sama Allah. Dah ya Mbak, lanjut. Terus minum dulu. Bismillah. Berapa menit lagi Mbak? Berapa menit lagi? Ya, berapa menit lagi? 10 menitan. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak,
Apa susahnya sih kita walaupun di negeri orang tapi dekat sama Rasulullah? Betul gak? Inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang banyak baca salawat. Bisa Mbak? Coba bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kalau lagi punya masalah coba pegang dadanya. Kalau lagi nyesek banget coba pegang dadanya. Kalau lagi diuji, siapapun itu yang menguji kita, apapun yang saat ini kita sedang alami, maka kuatkan dengan baca salawat. Pegang dada kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Di Arab Mbak, itu supir berantem, itu orang jalan berantem, ribut pukul-pukul, ya fasaud, maka kalimatnya keluar yang nggak enak, nada bicaranya tinggi, mau ribut main pukul-pukulan, tapi tiba-tiba datang dan dipegang dadanya, sallallahu ala Muhammad, seketika itu pun langsung reda. Maka kita minta sama Allah nih. Mungkin ada di antara kita yang punya masalah, ujian, cobaan. Allah angkat derajat kita. Allah cinta sama kita. Dan Allah butuh tetesan air mata kita. Terkadang Mbak, kita dikasih masalah karena Allah cinta sama kita. Dan yang kita butuhkan sebetulnya bukan Allah. Diri kita menjawab. Yang kita butuhkan adalah masalah kita diselesaikan sama Allah. Buat diri kita, bukan hanya hadir masalah, butuh sama Allah. Di setiap waktu, di setiap apapun kehidupan kita dekat sama Allah dan cinta sama Rasulullah, maka apapun masalah yang sedang kita hadapi akan ringan dan mudah. Allah kasih buka jalan keluar dan terbaik dalam kehidupan kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oh, Mbak mau sampai sore sama saya? Mau muhasabah bareng sama saya? Mau zikir bareng sama saya? Insya Allah nanti dilanjut lagi setelah isomah. Kita baca sholawat dulu biar berkah semuanya. Hadrah biar semangat. Jawab yang kompak, angkat tangannya. Nabi Muhammad, Nabi akhiruz zaman. Gitu ya Mbak? Coba. Saya tes dulu suaranya biar semangat. Ho-ho-ho-nya aja. Nabi Muhammad, Nabi akhiruz zaman. Masya Allah. Mbak udah gosok gigi Mbak? Alhamdulillah. Sama-sama. 1, 2, 3. Siap hadrah. Nabi Muhammad, Nabi akhiruz zaman.
jadi gitu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala. Coba dengan senyuman kita selawat. Di mana sumbernya? Coba sebelah sini. Coba sebelah sini suaranya.
dilanjut nanti. Pokoknya ceramahnya sampai hehehe, hahaha. Alhamdulillah, biar sehat. Nanti lanjut tausiahnya, kemudian kita zikir, doa dan muhasabah. Insya Allah. Siap lanjut? Salat dulu. Allah, makan dulu. Tadi saya bilang ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, perut saya lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima